Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita berdoa. Kami mau terus bersyukur atas setiap apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dengan bersyukur kami memperoleh kekuatan yang baru. Dan dengan bersyukur kami percaya Tuhan senantiasa menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah hidup kami. Tolonglah kami untuk kami tetap mensyukuri atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami untuk kami memahami dan mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ada peristiwa yang terjadi ketika Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel. Lalu Yohanes katakan, kalau engkau mau bertobat, mengalami perubahan hidup, hiduplah lebih baik. Kalau engkau punya 2 jubah, berikanlah jubah yang satu kepada yang lain. Kalau engkau punya lebih makanan, berikanlah kepada orang lain. Dan kepada prajurit juga dia memberikan nasihat supaya jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Lalu pagi ini kita diingatkan di dalam Lukas 3 ayat yang ke-14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi ketika bangsa Israel, orang Israel yang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis, dan mereka harus mengalami perubahan dalam hidup lewat pertobatan. Prajurit-prajurit yang sudah dibaptis berkata, apa yang harus kami perbuat? Lalu Yohanes menjelaskan bahwa jangan merampas. Kalau itu bukan hak kita, jangan mengambil barang orang lain. Lalu jangan memeras hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Nah, ini satu prinsip kebenaran. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan dengan mencukupkan diri, kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Dan dengan belajar hidup mencukupkan diri, ternyata kita juga harus bisa tetap bersyukur. Bersyukur atas segala berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Percayalah, segala berkat yang Tuhan percayakan bagi kita, pasti kita cukup untuk keluarga kita. Jangan seperti bangsa Israel yang Tuhan perintahkan kepada mereka ketika ada di padang gurun. Mereka harus makan manah. Dan Tuhan perintahkan ambil secukupnya. Tapi ada orang-orang yang rakus takut kelaparan, melebihi kebutuhan mereka. Sehingga mana yang mereka ambil itu menjadi ulat, tidak bisa dimakan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, rakus, serakah adalah salah satu penyakit seperti virus yang terus menggerogoti hidup manusia. Keserakahan, kerakusan kepada tentang harta dan kekayaan tidak akan membawa kita dalam hidup tenang dan damai sejahtera. Tetapi dengan mencukupkan diri, maka kita akan memperoleh damai sejahtera. Apapun yang Tuhan beri, kita imani itu adalah berkat dari Tuhan. Dan ini yang ditegaskan oleh Yohanes Pembaptis kepada para prajurit. Jangan khawatir tentang hidupmu. Jangan takut soal hidupmu, tapi hiduplah dalam kebenaran. Jangan merampas, jangan memeras, tapi cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Bagaimana dengan hidup kita sekarang? Apakah kita sudah bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita?
di minggu Advent yang ketiga ini, dan kita akan memasuki minggu Advent yang keempat. Mari kita saling introspeksi diri dan tetap bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan berikan. Percayalah, bersyukur adalah kehendak Tuhan. Bersyukur senantiasa, itu yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita berdoa. Ajar kami untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Karena kami tahu Tuhan, semua kebutuhan kami pasti cukup. Tetapi jika kami hidup dalam keserakahan dan kerakusan, betapa besar pun, betapa banyaknya harta kami tidak akan cukup. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi.